Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai pengolahan data. Perkenalkan, nama saya Nursipah Rahmawati. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian pengolahan data dan jenis-jenis pengolahan data, salah satunya diagram batang. Nah, data berasal dari bahasa Latin datum yang artinya sesuatu yang dapat diberikan. Jadi, data merupakan sebuah kumpulan informasi atau fakta mentah yang berupa bentuk simbol, angka, kata, ataupun gambar yang dapat kita cari melalui sumber tertentu atau mengamati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data itu adalah manipulasi data menjadi bentuk sebuah informasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam pengolahan data, salah satunya yaitu diagram batang. Diagram batang atau yang bisa disebut dengan diagram balok merupakan visual data yang berbentuk persegi dengan lebar serta lengkap dengan skala atau ukurannya. Nah, ada beberapa bentuk dari diagram batang. Yang pertama, diagram batang satu komponen atau lebih. Yang kedua, diagram dua arah. Yang ketiga, diagram tiga dimensi. Yang keempat, diagram sesuai dengan variasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Jela. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang diagram lingkaran dan diagram garis. Yang pertama ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah visual data yang berbentuk lingkaran yang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa juring atau sektor sesuai dengan data tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu bagian-bagian ini yang dibagi-bagi ini itu disebut dengan juring tadi atau sektor. Nah, yang kedua ada diagram garis. Diagram garis merupakan visual data yang berbentuk garis. Kalau yang tadi bentuknya lingkaran, kalau ini garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan berbagai titik-titik pada bidang bilangan. Ini contohnya itu seperti ini. Nah, ini itu ya ada titik-titik yang menghubungkan menjadi sebuah garis yang tadi dijelasin. Nah, ini itu contohnya siswa yang mendapatkan nilai 7 ada ada 7 orang. Ini gambarnya. Nah, ini titik-titik yang menghubungkan menjadi sebuah garis tadi yang udah dijelasin. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Soheriah dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang diagram tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Nah, ini contoh tabel. Terus ada juga distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi atau daftar nilai data, atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian, yaitu 1. Kelas-kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau interval. Yang kedua, ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat 2 batas kelas, yaitu
batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas, dan batas kelas atas terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Terus batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas, karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Yang ketiga ada tepi kelas. Tepi kelas juga disebut batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas atau batas kelas bawah sebenarnya, dan tepi atas kelas atau batas kelas atas sebenarnya. Penentuan tepi kelas bawah dan tepi kelas atas tergantung pada keakuratan pencatatan data. Misalnya, data dicatat dengan ketelitian sampai 1 desimal, maka rumus tepi bawah kelas dan tepi atas kelas ialah misalnya tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5, dan yang kedua tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Yang keempat, titik tengah kelas atau tanda kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas sama dengan batas atas plus batas bawah kelas. Terus yang kelima ada interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, panjang interval. Interval kelas atau luas kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Misalnya, tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5, dan yang kedua tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Yang keempat, titik tengah kelas atau tanda kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas sama dengan batas atas plus batas bawah kelas. Terus yang kelima ada interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, panjang interval. Interval kelas atau luas kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Ramdania sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang histogram dan poligon. Yang pertama, histogram. Histogram merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai-nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai-nilai frekuensinya. Tinggi batang sesuai dengan nilai frekuensinya, dan batang satu dengan lainnya saling berdempetan, tidak ada jarak atau gap di antara batang. Kita dapat membuat histogram setelah tabel distribusi frekuensi data pengamatan dibuat.
Langkah-langkahnya yang pertama, pengumpulan data pengukuran. Yang kedua, tentukan nilai interval. Yang ketiga, tentukan jumlah kelas interval. Yang keempat, tentukan lebar interval, batas kelas, dan nilai kelas tengah. Yang kelima, tentukan frekuensi kelas interval. Dan yang terakhir, membuat grafik histogram. Yang kedua, poligon menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Ketinggian dari titik-titik sesuai dengan frekuensi kelas, dan segmen garis diperluas ke kanan dan kiri sehingga grafik dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Jenis poligon yang pertama beraturan, yang kedua tidak beraturan atau bentuk tidak beraturan yang sudutnya tidak sama besar, yang ketiga konveks, yang keempat konkaps. Ciri-ciri poligon yang pertama, segi empat tepat, segi empat sama, segi empat berlari, rombus, trapesium, layang-layang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Sabrina Putri Aulia, NPM 1950600139. Di sini saya sebagai pemateri kelima ingin mempresentasikan mengenai OGIF dan juga MEAN. Materi yang pertama yaitu OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. Hal ini dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau setelahnya. Bentuk OGIF seperti poligon, sehingga sering disebut juga sebagai poligon distribusi frekuensi kumulatif. Terdapat dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Baik, untuk materi yang kedua yaitu MEAN atau rata-rata. Menurut Hadi Sutrisno tahun 1998, MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN merupakan sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. MEAN ini berupa jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Sedangkan pengertian MEAN menurut umum atau secara umum, MEAN atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. MEAN suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran MEAN data tersebut. Tetapi, MEAN tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalimah Julianti sebagai pemateri 6, yaitu tentang median dan modus. Median adalah menentukan letak data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Dalam mencari median, dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyak data ganjil setelah data disusun menurut nilainya, maka median adalah data yang terletak tepat di tengah. Median bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ada variasi, merupakan salah satu ukuran sebaran yang paling sering digunakan dalam berbagai analisis statistika. Standar deviasi merupakan akar kuadrat positif dari variasi. Rumus yang digunakan ada dua, yaitu BAK sama dengan batas kelas atas median, C sama dengan lebar kelas, S sama dengan selisih antara nomor frekuensi median dengan frekuensi kumulatif sampai kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median. Sebelum menggunakan kedua rumus, terlebih dahulu harus ditentukan kelas yang menjadi kelas median. Kelas median adalah kelas yang memuat nomor frekuensi median, dan nomor frekuensi median ini ditentukan dengan membagi keseluruhan data dengan 2. Modus
Modus adalah nilai yang sering muncul jika kita tertarik pada data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang dimiliki skala kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Data yang belum dikelompokkan. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tinggi. Modus dilambangkan MO. Data yang telah dikelompokkan. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dihitung dengan rumus dengan MO atau MO sama dengan modus. L sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus. I sama dengan interval. B1 sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. B2 frekuensi kelas modus dikurangi kelas interval terdekat sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hidayat. Saya sebagai pemateri ke-7, saya akan menjelaskan tentang rentang, yaitu jangkauan rentang range dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang range atau disebut juga jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. Dengan rumus R sama dengan Xmax dibagi Xmin, di mana R adalah range jangkauan atau rentang, Xmax adalah nilai data yang paling besar, dan Xmin nilai data yang paling kecil. Baik, selanjutnya rentang antar kuartil. Pengertian simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. K3 dibagi K1 atau dengan JAK sama dengan jangkauan antar kuartil. K3 sama dengan kuartil ke-3. K1 sama dengan kuartil ke-1. Nilai standar Z-score. Misalkan kita mempunyai suatu sampel berukuran N, banyak datanya sama dengan N, dan dari datanya kali 1, kali 2, kali 3. Maka rata-ratanya sama dengan X, dan simpangan bakunya sama dengan S. Dibentuk data baru Z1, Z2, Z3 dengan menggunakan koefisien variasi. KV sama dengan JAK sama dengan K3 dibagi K1. Jangkauan semi antar kuartil sama dengan 1 garis miring 2 dalam kurung K3 bagi K1. Kuartil notasi Ki. Bentuk-bentuk simpangan kuartil. Kuartil mempunyai 4 bagian yang sama bagian dalam membagi data N. K1, K2, K3. K1 kuartil bawah 1 garis miring 4N. K2 kuartil tengah median 1 garis miring 2N. K3 sama dengan kuartil atas 1 garis miring 4N. Pada data yang tidak dikelompokkan terlebih dahulu mencari kuartil tengah, mediannya. Kemudian kuartil bawah dan kuartil atasnya. Sekian, terima kasih. Saya pemateri ke-8 akan menjelaskan tentang varians dan simpangan baku. Yang pertama yang saya jelaskan adalah varians. Dalam teori statistika, varians dari bahasa Inggris yang artinya variance atau ragam, suatu perubahan acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varians selalu bernilai non-negatif. Varians yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata atau nilai ekspektasi dan antara satu sama lainnya. Sementara varians yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data yang
sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Pengukuran yang sama yaitu akar kuadrat dari varians disebut juga simpangan baku. Varians adalah salah satu pendeskripsi dari sebuah distribusi probabilitas. Pada khususnya, varians adalah salah satu momen dari sebuah distribusi. Simpangan baku. Simpangan baku merupakan salah satu teknik statistik yang biasa digunakan untuk menjelaskan homogenetis kelompok. Standar deviasi ialah nilai statistik yang biasanya digunakan untuk menentukan bagaimana data dalam sampel distribusikan dan seberapa dekat setiap titik data dengan rata-rata sampel atau nilai rata-rata. Sebelum formula standar deviasi dibahas, beberapa hal perlu diketahui. Nilai standar deviasi suatu rekor dapat 0 atau lebih besar atau kurang dari 0. Apabila nilainya sama dengan 0, maka semua nilai yang lain adalah sama. Sementara nilai simpangan baku yang lebih besar atau kecil menandakan bahwa titik data individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Agar dapat mencari nilai baku, maka yang perlu kita lakukan ialah menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah total. Agar dapat menentukan dasar perhitungan varian dan simpangan baku, menjadi keinginan untuk mengetahui variasi dari kelompok data. Kemudian untuk mengetahui variasi suatu kelompok data, yakni mengurangi nilai data beserta kelompok data tersebut. Kemudian hasilnya semua baru dijumlahkan. Hanya saja tersebut tidak bisa dipakai karena hasilnya akan selalu menjadi 0. Supaya nanti hasilnya tidak menjadi 0, yaitu dengan mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data serta rata-rata kelompok data tersebut, yang kemudian dilakukan penjumlahan. Dengan begitu, hasil penjumlahan kuadrat tersebut akan memiliki nilai positif. Fungsi simpangan baku. Simpangan baku secara umum digunakan oleh para ahli statistik atau orang yang terjun di dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi.